Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikri dengan NIM 12020414125, jurusan Hukum Tata Negara Siasah, Fakultas Syariah dan Hukum, semester 5, kelas B. Baiklah, mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara. Baiklah, saya akan menjelaskan hukum Islam di Brunei Darussalam. Pertama, pada masa Kesultanan. Sebagai bukti jelas pelaksanaan undang-undang Islam di Brunei, yaitu bahwa Brunei mewujudkan undang-undang Islam tertulis yang telah disahkan. Naskah Brunei terkenal dengan nama Hukum Qanun Brunei. Hukum Qanun itu sudah ditulis sejak masa Sultan Hasan dan disempurnakan oleh Jalilul Jabbar. Kandungan hukum Qanun ini jelas mencakup bidang yang luas dalam pelaksanaan hukum syara itu, termasuk hukum hudud dan qisas. Hukum Qanun Brunei mengandung sekitar 47 pasal, yang mana kandungan itu merupakan hukum sesuai dengan syarak. Contohnya yaitu dalam pasal 8 mengenai hukum membunuh dibalas membunuh dan hukum menampar dibalas tamparan. Kehormatan istri walaupun seorang hamba adalah jaminan. Kemudian pasal 11 mengenai hukum mencuri mengikut berat ringannya kesalahan tersebut. Pasal 12 mengenai adanya hukum melakukan zina bagi orang yang muhsan, yaitu rajam. Kemudian perkembangan hukum Islam pada masa penjajahan. Kedatangan beberapa negara asing ke Brunei, terkhusus Inggris, berdampak pada adanya perubahan dalam sistem hukum keluarga Islam dalam perjalanan panjang menuju kemerdekaan hingga sekarang. Tapi secara perlahan-lahan Inggris mulai mencampuri urusan kekuasaan Mahkamah Kesultanan Brunei dan semakin memiliki kuasa untuk mengintervensi masalah keadilan dan kehakiman di negara tersebut. Kemudian hukum Islam pada masa kemerdekaan. Penerapan hukum syariah Islam di Brunei Darussalam diawali pada bulan Oktober pada tahun 2013 oleh pihak pemerintahan Brunei Darussalam itu sendiri, yang mengumumkan mengenai nasionalisasi tentang hukum syariah Islam tanpa pandang agama. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2014, hukum syariah Islam tersebut mulai berlaku pada siapapun tanpa terkecuali. Dalam penerapannya, hukum syariah Islam dilakukan secara bertahap, yaitu sebanyak 3 tahapan. Tahapan pertama merupakan awal mula diumumkannya penerapan hukum syariah Islam yang disampaikan oleh Sultan Hasan al-Bolkiah dalam upacara kenegaraan dan baru ditetapkan keesokan harinya. Tahapan ini juga merupakan tahapan awal di mana memuat aturan paling ringan, yaitu jenis pelanggaran ataupun sanksinya. Tahapan ini dilaksanakan secara nasional di Brunei Darussalam. Dalam tahapan ini juga terdapat 55 aturan. Kemudian tahap kedua ini dilaksanakan secara nasional di Brunei Darussalam 12 bulan atau setahun setelah tahapan pertama. Pada tahapan ini berisi hukuman bagi para peminuman alkohol dan pencuri dengan memberikan hukuman potong tangan dan hukuman cambuk. Tahap ketiga yaitu tahap terakhir yang dilaksanakan secara nasional di Brunei Darussalam, yaitu 12 bulan atau setahun setelah tahapan kedua. Tahapan terakhir ini atau ketiga ini yaitu berisi hukum rajam dan pancung bagi pelanggaran kejahatan seperti perzinahan, sodomi, penistaan agama Islam, dan penghinaan terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Ini memiliki tanggung jawab melaksanakan program dakwah dan pendidikan kepada pegawai-pegawai agama serta masyarakat luas, dan juga sebagai pusat pemeran perkembangan dunia Islam. Setiap hari itu ada seperti Maulid Nabi Muhammad, Nuzul Quran, Isra Mi'raj, dan pemerintahan Brunei selalu menyelenggarakan perayaan yang meriah,
Selain itu juga pendidikan Islam di Brunei menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam pengembangan Islam di sana. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.